Jadi jangan malah mikirnya, kok habis baca sholawat munjiat malah banyak masalah. Enggak loh, hati tenang ya. Ada masalah habis baca munjiat, dapat masalah nih. Alhamdulillah, walaupun masalahnya seperti ini berat, begini tuh berat sih, tapi kok hati aku tenang ya itu. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang, perlahan datang dalam setiap sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan bacain lagi kisah-kisah yang luar biasa dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah kajian sholawat, langsung aja kirim ke sini. Dan buat teman-teman yang mau beli samaan jilbabnya, ini jilbab bandana loh. Jadi aku senang banget sama jilbab ini, sampai punya beberapa warna, harganya murah 30 ribuan aja. Jadi dia nanti diikat di belakang dari dalamnya, jadi bagus gitu loh teman-teman. Dipakainya cakep gitu di muka. Kacamata, tasbih semuanya ada, nanti klik aja di sini. Dan yang mau beli buku aku juga sama ya, ada gambarnya di sini. Insya Allah bisa bikin semangat sholawat. Ini aku syuting video yang kedua untuk hari Rabu dan ini udah jam 6 pagi. Jadi abis ini aku mau lanjut ngurusin anak aku sarapan buat pergi sekolah ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bacain testimoninya. Ini dari aku bacain komentar-komentar teman-teman yang ada di Facebook, Instagram, ada yang DM juga aku bacain ya. Dari Ade Suryadi. Halo Bapak Ade. Alhamdulillah Mbak Mel, setelah saya sering baca sholawat munjiat sama sholawat Nabi hadir sebagai jualan saya ada peningkatan yang lumayan dari biasanya. Terima kasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel diberi kesehatan, amin. Sama-sama Bapak tuh. Mana yang pada dagang mau ada peningkatan jualannya, baca sholawat. Lanjut ya, dari Mbak Zi. Halo Mbak Zi, aku ngalamin mau minjem 1,5 juta nggak jadi, dapat 1,6 juta, Masya Allah. Aku ngamalin sholawat adrikni di setiap aktivitas. Uangnya dari hasil panen bawang merah ya Kak. Alhamdulillah harganya lagi mahal dan hasilnya berlimpah, jadi bisa dikurangi untuk garap sawah lagi. Masya Allah, the power of sholawat. Masya Allah ya, the power of sholawat. Jadi Masya Allah, Kak Zi ini tadinya mau minjem uang 1,5 gitu loh, mau minjem ke orang gitu ya. Tapi Masya Allah nggak jadi. Ternyata bawang merahnya panen dan harganya laku lumayan 1,6. The power of salawat, kata Allah, udah dah jangan minjem. Nih panen bawang merah nih. Masya Allah. Lanjut ya. Dari Mbak Sri Dewi Suwanti. Halo Mbak Sri Dewi. Pertolongan Allah memang nyata. Selalu puter ulang konten Kak Mel. Di YouTube juga aku ulang-ulang. Aku udah ngerasain Kak Mel, mulai benerin sholat di awal waktu, di saat jatuh tempo gak ada uang sama sekali. Aku butuh 4 juta untuk melunasi hutang. Aku gak tahu lagi harus ke siapa, gak mau nambah riba lagi. Di saat itu juga aku haid, yang tadinya sholat gak pernah tinggal, malah harus aku berhentiin. Tapi aku kencengin sholawat terus, bangun malam yang biasanya tahajud aku tetap baca munjiat. Dan Alhamdulillah siangnya aku cerita ke saudara dipinjemi uang 4 juta tanpa harus riba. Dan balikinnya nanti kalau udah ada uangnya. Bener-bener saat kita udah pasrah sama Allah, pertolongan Allah itu nyata. Allah kasih pertolongan di saat yang tepat, bukan di saat kita mau. Dan Allah beri apa yang kita butuh. Mau nangis gak percaya, tapi nyata dan fakta. Luar biasa, ada power of salawat. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi baca, lagi semangat, lagi sholat di awal waktu terus haid, jangan khawatir ya, baca salawat jangan khawatir. Tetap aja teman-teman terusin baca sholawatnya ya, nggak apa-apa. Lagi haid baca salawat nggak apa-apa, cuman pastinya sholat nggak boleh ya. Jadi baca aja terus sholawatnya, jangan khawatir kan. Masya Allah, nikmat banget ya kalau kita, nikmat banget Allah ngasih kita tuh kemudahan dengan amalan sholawat ini, luar biasa. Lanjut ya, baca kisah berikutnya. Ini dari Mbak siapa nih? Oh, ini dari Kak Irsyad Ramadan. Sholawat semua bagus baik, tapi munjiat bagiku terbukti nyata Kak Mel. Walaupun aku bacanya nggak dihitung, yang penting tiap hari baca. Alhamdulillah tenang, rezeki ada aja emang munjiat. Masya Allah Kak Irsyad.
Mbak Sinta, Masya Allah tanpa aku sadari hidupku nggak sesusah dulu. Tapi masih diuji dengan suami Mbak Mel. Berkat munjiat hidupku nggak seperti dulu. Wah, Masya Allah berkat munjiat hidupku nggak seperti dulu. Sama aku juga berkat munjiat hidup aku juga udah nggak seperti dulu. Dulu mungkin bosan kali dengar cerita ini. Kalau lagi belanja gitu ya, muka suami ditekuk, belanja lagi di bukan di Indomaret, lagi belanja di Kalimantan ada pokoknya seperti Indomaret gitu, tapi bukan Indomaret ya, di Kalimantan ya. Ada toko-toko besar gitulah kayak supermarket, mukanya ditekuk, mahal banget, banyak banget keperluan, duit udah menipis, hati cuman bisa berdoa, ya Allah izinkan hamba suatu hari nanti bisa punya penghasilan, bisa bantu suami. Kalau belanja mukanya nggak asam lagi. Masya Allah, malah giliran ya, kalau lagi belanja ya kesempatan malah sekarang mah beli baju dong buat ini, bagus kali ya baju ini, bagus kali ya baju itu. Akhirnya kalau lagi jalan mereka pada beli baju, anak-anak, suami, aku mah kagak. Bagian yang bayarinnya doang. Masya Allah luar biasa kan tuh, the power of salawat. Lanjut ya, aku mau bacain kisah berikutnya dari ini dari Mbak DM ya, DM-nya Mbak, cuman ini namanya nggak ada ya, soalnya pakai bahasa Arab. Nurul Hasanah, mungkin Nur Hasanah kayaknya nih ya. Bener kak, kalau aku nggak baca munjiat mungkin waktu kecelakaan aku udah meninggal, walau saat ini pergelangan tangan aku bengkok. Setidaknya aku masih diberi nafas untuk hidup dan diberi rasa legowo untuk nerima takdir. Makasih motivasinya. Kak, rumahku juga pernah selamat dari kebakaran gara-gara salawat munjiat. Waktu subuh-subuh kan bikin kue, nah abis itu tiba-tiba api nyamber gasnya. Setelah itu gasnya terbakar, mana masih penuh selama hampir sejam kebakar. Alhamdulillah tabungnya nggak meledak, ya Allah. Ini aku ngerasain loh. Jadi kemarin itu ya, beberapa hari seminggu yang lalu lah ya teman-teman, kompor aku, gas aku tuh ternyata bunyi. Aku nggak denger ya. Untungnya orang rumah denger. Bilang ini kayaknya bau deh gitu kan, ini bau nih gasnya, coba deh gitu kan. Bau gas gak sih? Enggak, kataku gitu. Ini bunyi deh, coba deh bunyi. Aku coba dengerin, iya bunyi. Sementara aku kan nggak bisa pasang gas, nyabut gas nggak ngerti, ya mau nggak mau aku cabut kan, aku pasang lagi. Alhamdulillah tuh satu pertolongan. Kalau enggak gimana besok kebakaran, nauzubillah. Udah gitu kalau dinyalain apinya nyamber, jadi dinyalainnya tuh kayak ada suara gitu, susah kan ya nyalanya, tau ber gitu, kayak keluar banget gitu apinya tuh, sampai bener-bener ngeri deh gitu ya, melebihi dari penggorengannya, malah lebar dari apinya. Adekku ngeliat, adekku bilang mendingan lo benerin deh, cari servis deh, servis motor, servis kompor, daripada nanti kenapa-kenapa. Aku cari akhirnya kan. Makanya teman-teman ya, jangan ngirit-ngirit hidup, irit-irit hidup, eman-eman. Kalau ada sesuatu gini, udah benerin. Ya, aku cari servis kompor, ternyata dapet. Waktu itu bayarnya 400.000 untuk orangnya datang dan ngecek segala macam, tuh biayanya 400. Oke, bismillah. Datang langsung, ternyata kompornya kotor, banyak minyaknya dalamnya, dibersihin. Sekarang alhamdulillah udah bener. Tuh, the power of salawat. Kita dikasih jalan, kita dibukain jalan, dibukain pikiran kita, diperlihatkan ini loh, benerin gitu ya. Lanjut baca cerita berikutnya ya teman-teman. Dari Mbak Neng. Halo Mbak Neng, salam kenal. Kak Mel, alhamdulillah merasakan banget dahsyatnya salawat munjiat. Setiap hari aku amalin dalam keadaan apapun, termasuk saat aktivitas kerja. Tadi pagi aku keluar rumah, aku minta sama Allah, ya Allah, aku butuh 1 juta untuk kebutuhan sekolah anak, sambil tersenyum. Aku yakin engkau sayang sama aku dan akan kasih jalan, qadarullah. Temen nawarin 1 juta bayar cicil dengan sangat ringan, walau lewat pinjaman. Allah ijabah langsung doa aku. Terima kasih Kak Mel mengajarkan doa-doa yang dahsyat. Semoga Kak Mel mendapatkan balasan kebahagiaan dari Allah, amin. Makasih doanya ya, makasih doanya teman-teman yang suka doain aku, makasih banyak. Insya Allah doa baik yang kalian minta ke Allah buat aku akan kembali jauh berkali-kali lipat baik juga untuk kalian. Masya Allah, luar biasa. Lanjut ya, aku baca lagi testimoni berikutnya. Ini dari Mbak
Habibi Naufal, mulai kenal salawat munjiat karena postingan Kak Mel muncul di berandaku. Dulu belum hafal, terus aku tulis di buku. Sekarang sudah hafal dan aku amalkan setiap habis sholat. Alhamdulillah hati jadi lebih tenang setiap menghadapi masalah. Jadi jangan malah mikirnya, kok habis baca salawat munjiat malah banyak masalah. Enggak loh, hati tenang ya. Ada masalah habis baca munjiat, dapat masalah nih. Alhamdulillah, walaupun masalahnya seperti ini berat, begini tuh berat sih, tapi kok hati aku tenang ya itu. Jadi bukan malah nyalain gara-gara munjiat dapat masalah, nauzubillah ya. Lanjut baca cerita berikutnya, ini dari Mbak Rumah Pelangi. Kak Mel, saya melihat Kak Mel merutinkan salawat munjiat. Hati lebih tenang, terasa makin dekat dengan Gusti Allah dan semakin yakin bahwa semuanya akan baik-baik aja. Dan akhirnya pertolongan-pertolongan itu senantiasa mengakhiri. Aku gak paham bahasa-bahasa yang ilmiahnya. Intinya kalau kitanya berpikirnya positif, kita berada di katanya high frequency, ketika kita bisa melihat sesuatu dengan penuh keyakinan yang baik, kita optimis gitu ya, kita dengan senyum, bukan sebaliknya kita cemberut, marah atau sedih, itu malah rezeki berdatangan, kebaikan-kebaikan berdatangan. Tapi kalimat simpelnya, Allah nyuruh kita berprasangka baik. Aku mengikuti prasangka hambaku. Kita maunya gimana nih hidup kita? Hidup kita maunya bahagia atau susah seumur hidup? Kalau kita kepengen hidup kita bahagia seumur hidup, kita yakin, kita mikir yakin, kita bayangin kita ada di posisi itu. Nggak apa-apa, bahasa simpelnya, bahasa lebih gampangnya menghayal. Ngayalin aja, nggak apa-apa, menghayal gratis. Hayalin kita lagi beli rumah, kan bikin senyum hayalan itu, daripada kita bayangin sedih-sedihnya, ditagih utang sana sini, dimaki-maki. Makin sedih pikiran kita, makin sedih hati kita, makin jauh dari rezeki. Akhirnya kita makin kayaknya nggak mungkin Allah nolong. Nah, Allah mengikuti prasangka hambanya. Ya, gimana caranya Mbak biar kita berprasangka baik? Paksa. Sekarang gini, kita nggak ada pilihan. Ya, Allah kan udah bilang kalau Allah itu mengikuti prasangka kita. Nah, sekarang kalau kita nggak mau paksa diri untuk berprasangka baik kepada Allah, bagaimana? Emangnya mau hidup susah seumur hidup? Emangnya mau hidup penuh masalah yang nggak ada habis-habisnya dan kita hatinya gundah gulana? Nggak mau kan teman-teman? Kita nggak punya pilihan. Kita harus paksa diri kita berprasangka baik sama Allah. Cobalah sambil baca sholawat, sambil bayangin lagi bayar utang, sambil baca sholawat lagi bayangin, sambil tanda tangan beli rumah cash, itu gak apa-apa. Sambil bayangin lagi nyetir mobil, nganterin anak-anak sekolah, itu akan kejadian di kehidupannya teman-teman. Beneran. Gak percaya, cobain. Mulai sekarang sering menghayal sambil baca salawat, menghayal yang baik-baik, menghayal beli rumah, menghayal lagi punya mobil, menghayal lagi umroh segala macam. Nanti kalau teman-teman mau umroh, teman-teman langsung aja nih ke silsilah nih. Silsilah Pacific Elite ini kontaknya ya teman-teman ya, Masya Allah deh. Insya Allah kabul. Gak percaya, jabanin, benerin sholatnya, perbanyak baca sholawat, mulailah berprasangka baik sama Allah. Insya Allah tahun depan kamu kirim testimoni. Paling lama tahun depan, Mbak aku udah punya rumah, Mbak aku udah punya mobil cash, Mbak aku udah umroh sekeluarga. Insya Allah. Cobain ya teman-teman ya. Lanjut, aku akan bacain cerita yang berikutnya dari Mbak Sofianti. Bener Mbak, selama aku ngamalin sholawat munjiat, hati jadi lebih tenang. Walaupun masalah silih berganti, gak ada habisnya, tapi aku tetap percaya dan yakin Allah pasti akan memberi pertolongan di setiap masalahku. Allah itu maha baik. Nih orang udah baca sholawat, yakin perasaannya tuh jadi baik sama Allah. Dan itulah salah satu yang membuat kita jadi berubah jadi lebih baik. Lanjut dari Mbak Rifki Fadilah. Masya Allah Kak Mel, dahsyatnya salawat munjiat dan adrik nih bener-bener dahsyat. Hari ini aku gak jualan, megang uang cuma 15.000 tapi hati kayak tenang. Bismillah kayak yakin aja ada jalan. Masya Allah, selesai jemput anak ngaji, ada yang WA minta nomor rekening padahal suami baru kerja 2 hari malah dibayar lebih. The power of sholawat. Lanjut ya, ini aku baca dari Mbak Fatin yang komen di YouTube aku. Halo Mbak Fatin Tita, salam kenal ya.
Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Aku kenal Mbak Melisa di tahun 2024. Saat itu aku lagi galau punya hutang riba 20 juta. Waktu itu aku hutang modal usaha empok instan. Waktu itu usahaku sangat seret, angsuran riba tetap harus bayar tiap bulannya. Nah waktu itu aku scroll, apa itu sholawat, cara bersolawat, dan muncullah Viti Mbak Mel. Aku ikutin Mbak Mel dan aku liatin Viti-Viti Mbak Mel, dan sampai sekarang aku selalu ikuti Viti Mbak Mel dan selalu ngikutin nungguin Mbak Mel. Masya Allah. Oh ya Mbak Mel, di tahun 2024 sholatku masih bolong dan gak pernah sholat malam maupun sholat duha. Tapi alhamdulillah berkah sholawat sekarang aku udah lebih baik dan ekonomi saya juga lebih baik. Hutang riba saya juga sudah lunas, tinggal hutang ke kakakku dan tetangga, soalnya sekitar 20 juta. Doain ya Mbak Mel, semoga segera lunas hutang-hutang dan segera bisa renov rumah dan bisa beli tanah, bisa beli kendaraan. Dan terima kasih buat Mbak Melisa. Masya Allah, sama-sama Mbak, insya Allah hutang lunas sampai ke akar-akarnya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa renovasi rumah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Mbak, kamu bayangin aja terus sambil baca sholawat, kamu bayangin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, itu sambil bayangin ya, sambil kamu bayangin lagi beli mobil cash, lagi tanda tangan rumah, lagi tanda tangan beli mobil cash, lagi ngawasin tukang lagi renov rumah kamu jadi rumah yang makin nyaman. Ya, lagi bayar utang ke kakak, bayar utang ke saudara, bayar utang kemana aja dah utang kamu dibayarin. Sambil baca munjiatnya, sambil senyumnya, peragain ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Aku senyum-senyum juga lagi ngebayangin hajat aku tadi ya, sambil aku bayangin aku punya usahaku buka cabang di mana-mana. Aku bayangin aku lagi umroh sekeluarga, lagi foto-foto depan Ka'bah sama keluarga aku, lagi foto-foto bikin video vlog di pesawat bareng keluarga aku. Masya Allah, ya luar biasa ya, enak ngayal sama gratis. Ya, ngayal sambil baca salat, luar biasa. Ya, oke deh teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang udah dibacain testimoninya Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga sama, utang-utangnya segera lunas sampai ke akar-akarnya, bahagia selalu, makin semangat baca sholawat, jangan patah semangat ya teman-teman ya. Kita punya Allah, jangan lupa ikhtiarnya, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Allah nanti kasih jalan. Kalau teman-teman pengen coba ikhtiar langitnya, misalnya jadi reseller umroh, jadi nggak sekedar cuman kita cari duit, tapi kita cari apa ya, cari pahala, ngajakin orang buat berangkat umroh, ngebantu orang buat ngebantu dia buat ngasih jalan gitu loh, buat begini loh, ngebantuin prosesnya sampai dia bisa berangkat umroh gitu loh. Masya Allah ya, teman-teman bisa ke Silsilah Pacific Elite, di situ daftar reselnya gratis, mumpung masih gratis langsung aja nanti nih kontak Silsilah. Silsilah itu tempat aku umroh kemarin, insya Allah amanah, pelayanannya bagus, Masya Allah, dan nanti akan dibantu sama timnya mereka. Jadi langsung aja bilang, Kak aku mau daftar reseller, tapi jangan cuma daftar, rajin upload, rajin jualannya, rajin upload, walaupun nggak ada yang beli, walaupun nggak ada yang daftar, nggak ada yang nanya, nggak apa-apa, ya sabarin. Kan aku bilang kerabat aku, saudara aku 6 bulan yang hampir menyerah, tadinya istrinya hampir menyerah gitu. Udah deh capek upload mulu di medsos nggak ada yang daftar, tapi sekarang wah luar biasa. Pelan tapi pasti, dah mulai daftar 1 orang, daftar 2 orang, bawa lagi mereka 5 orang. Bahkan sekarang OTW mau daftarin 12 orang, satu keluarga mau berangkat barengan tuh. Kita nggak tahu jalan rezeki dari mana aja Allah kasih, yang penting kita terus berusaha ya.
Semangat. Oke deh, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang